Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya adalah mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka Prodi PGSD. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang jenis-jenis gelombang. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan longitudinal. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah selingki, lalu kabel listrik, dan yang ketiga adalah karet gelang. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menggunakan selingki untuk membentuk gelombang transversal dan longitudinal. Percobaan pertama yaitu gelombang transversal. Langkah-langkahnya yaitu selingki kita letakkan di lantai yang datar. Lalu dua orang memegang ujung kedua selingki. Kemudian bentangkan selingki tetapi jangan terlalu kencang. Salah satu orang menggerakkan ujung selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang-ulang. Saat selingki digerakkan ke kanan dan ke kiri, tampak gelombang merambat sepanjang selingki dari satu ujung ke ujung lainnya. Bagian selingki bergerak tegak lurus terarah, rambat gelombang membentuk pola seperti puncak dan lembah. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang terarah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Percobaan kedua yaitu gelombang transversal dengan penanda karet gelang. Bentangkan selingki di lantai dan pegang kedua ujungnya. Kemudian letakkan karet gelang di bagian tengah selingki. Selanjutnya, salah satu orang menggerakkan ujung selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang-ulang. Perhatikan gerakan karet gelang di tengah selingki. Karet gelang bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti arah gelombang, namun tidak berpindah tempat secara keseluruhan. Sementara itu, gelombang merambat sepanjang selingki dari satu ujung ke ujung lainnya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal mengikuti arah getar, yaitu pada gerak karet gelang yang tegak lurus terarah rambat gelombang. Titik pada selingki hanya bergetar di tempat, sedangkan energi gelombang yang berpindah dari satu ujung ke ujung lainnya. Selanjutnya adalah percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga, kita akan mengganti selingki dengan kabel listrik. Letakkan kabel listrik di atas rantai. Kita lakukan gerakan yang sama seperti pada selingki. Kita dapat lihat ketika kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri, tidak tampak adanya gelombang yang merambat sepanjang kabel. Kabel hanya ikut bergoyang di bagian yang digerakkan tanpa membentuk pola puncak dan lembah seperti pada selingki. Kesimpulannya adalah bahwa tidak semua benda dapat menunjukkan gelombang transversal. Kemudian sifat elastis dan lentur diperlukan agar gelombang dapat merambat. Selanjutnya adalah percobaan keempat. Letakkan kabel listrik di lantai. Kabel listrik diberi karet gelang dan diletakkan di tengah. Kemudian salah satu ujungnya kita gerakkan ke kiri dan ke kanan dengan cepat beberapa kali. Saat kabel listrik digerakkan, karet gelang ikut bergerak tetapi gelombang tidak merambat ke seluruh kabel seperti pada selingki. Gerakan hanya terlihat pada bagian yang digerakkan, sedangkan bagian tengah dan ujung lainnya tidak menunjukkan gelombang yang jelas. Hal ini terjadi karena kabel lebih kaku dan berat dibandingkan selingki, sehingga energi getar tidak dapat merambat secara efisien di sepanjang kabel. Karet gelang hanya menunjukkan getaran lokal, bukan rambatan gelombang transversal. Percobaan kelima yaitu gelombang longitudinal. Bentangkan selingki di lantai, lalu pegang kedua ujung selingki oleh dua orang. Salah satu orang menggerakkan ujung selingki ke depan dan belakang secara cepat. Saat ujung selingki digerakkan maju dan mundur, terlihat bagian-bagian selingki yang merapat dan merenggang. Bagian rapatan dan renggangan tersebut merambat sepanjang selingki dari satu ujung ke ujung lainnya. Perhatikan arah gerakannya. Usikan selingki yang maju mundur searah dengan arah rambat gelombang. Artinya, arah getaran sejajar dengan arah rambatan gelombang.
Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang. Pada selingki ini terlihat dari pola rapatan dan regangan yang merambat sepanjang selingki. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Jadi, perbedaan gelombang transversal dan longitudinal adalah terletak pada arah getarannya. Gelombang transversal arah getarannya tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal arah getarannya sejajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.